Layar laptop 17 inci di hadapan Arini menampilkan grafik proforma yang rumit, namun pikirannya tidak di sana. Di ruang rapat mewah yang didinginkan pendingin udara hingga terasa menggigit tulang itu, Arini Wijaya, CEO dan pendiri Wijaya Corp, memimpin rapat kuartalan dengan presisi seorang ahli bedah. 5 proyek baru ini, suara Arini terdengar tenang namun tegas, memecah kesunyian, adalah pertaruhan terbesar kita tahun ini. 3 di Jawa, 1 di Sumatera, dan 1 lagi di Papua. Matanya menyapu ruangan. Para manajer senior mengangguk tegang. Di ujung meja, Rina, asisten manajer proyek sekaligus karyawan kepercayaannya, mencatat dengan tekun. Wajahnya menunjukkan profesionalisme murni. Terlalu murni. Arini berhenti sejenak, menyesap air mineralnya. Saya ingin laporan kesiapan lapangan paling lambat lusa. Rina, tolong kamu koordinasikan pembagian tim awal. Prioritaskan Bandung dan Surabaya dulu. Baik, Bu Arini, jawab Rina, suaranya sopan seperti biasa. Rapat berlanjut selama 1 jam lagi. Namun, di bawah topeng CEO-nya yang dingin, Arini sedang menghitung. Bukan menghitung potensi keuntungan miliaran rupiah, tapi menghitung hari, jam, dan menit menuju kehancuran 2 orang yang paling dia benci. Ponselnya yang diletakkan di meja bergetar pelan. Notifikasi dari aplikasi perbankan. Sebuah transaksi sebesar 5 juta rupiah baru saja terjadi. Keterangannya, biaya servis mobil. Arini tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Mobil itu baru diservis minggu lalu, menggunakan kartu perusahaan. Transaksi ini berasal dari rekening pribadinya, rekening yang hanya bisa diakses oleh 1 orang selain dirinya. Suaminya, Bramantio. Ah, Bram. Cintanya, hidupnya, dan parasit terbesarnya. Bram adalah definisi suami impian di mata teman-teman sosialitanya. Tampan, perhatian, dan bersedia menjadi bapak rumah tangga agar Arini bisa fokus membangun imperium bisnisnya. Dialah yang mengurus Bima dan Sekar, kedua anak mereka. Dialah yang memastikan rumah selalu rapi dan makanan selalu hangat saat Arini pulang larut malam. Setidaknya, itulah dongeng yang Bram jual. Kenyataannya, Bram adalah seorang pengangguran terhormat. Lulusan universitas ternama yang egonya terlalu besar untuk bekerja di bawah orang lain, namun terlalu malas untuk membangun usahanya sendiri. Ia hidup dari kemewahan yang disediakan Arini, mengendarai mobil yang Arini beli, dan memakai jam tangan yang Arini hadiahkan. Dan selama setahun terakhir, Arini tahu, Bram juga memakai karyawannya. Kecurigaan Arini dimulai 6 bulan lalu. Sebuah anomali kecil. Rina, yang biasanya sangat teliti, membuat kesalahan konyol dalam laporan anggaran. Saat Arini menegurnya secara pribadi, Rina tampak gugup dan pucat. Lalu, ada aroma parfum. Parfum mahal yang sama, Baccarat Rouge 540, aroma khas Rina, tercium samar di jas yang Bram kenakan sepulang mengantar anak-anak les. Seminggu kemudian, Arini melihatnya. Bram yang katanya sedang mengawasi renovasi kolam renang di rumah, ternyata sedang makan siang mesra di sebuah kafe terpencil di Kemang. Dan di hadapannya, tertawa manja, adalah Rina. Rina yang seharusnya sedang mengurus IMB di kantor wali kota. Sejak saat itu, Arini berhenti menjadi istri dan mulai menjadi investigator. Dia memasang pelacak GPS di mobil yang dipakai Bram. Dia menyewa private investigator untuk membuntuti Rina. Dia bahkan memasang aplikasi monitor tersembunyi di ponsel Bram dengan alasan keamanan keluarga jika ponsel itu hilang. Apa yang dia temukan lebih busuk dari yang dia bayangkan. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka berkonspirasi. Saat Arini sibuk rapat maraton di Singapura, Bram dan Rina berlibur ke Bali menggunakan private villa yang dipesan atas nama Rina, namun dibayar menggunakan kartu kredit tambahan yang Arini berikan pada Bram untuk keperluan darurat anak-anak. Saat Arini menugaskan Rina untuk perjalanan dinas ke luar kota, Bram selalu menemukan alasan untuk menyusul. Alasannya bervariasi. Kadang, menjenguk teman lama yang sakit, kadang, survei lokasi untuk investasi properti pribadi. Investasi. Arini mendengus dalam hati. Bram sering mencuri uang dari rekening pribadinya. Awalnya kecil-kecilan,
100-200 ribu. Lama-lama jutaan. Dia bilang itu untuk investasi saham atau forex yang Arini tak perlu pusingkan. Arini tahu uang itu habis untuk membiayai gaya hidup Rina, tas desainer baru, gadget terbaru, perawatan di klinik kecantikan mewah. Dan yang paling menyakitkan, anak-anak. Bima dan Sekar sering dititipkan di rumah Ibu Arini. Bram beralasan dia harus mengurus bisnis imajiner yang dia ciptakan, sehingga anak-anak lebih baik bersama nenek mereka. Padahal, dia hanya ingin bebas berduaan dengan Rina di rumah mereka sendiri. Di kamar tidur Arini. Arini mengumpulkan semua bukti itu dalam sebuah brankas digital. Foto-foto mesra, rekaman percakapan menjijikkan, dan rincian transaksi bank. Dia menahan mual dan amarahnya, mengubah rasa sakit hatinya menjadi baja dingin. Dia tidak akan menghancurkan mereka dengan amarah. Dia akan menghancurkan mereka dengan strategi. Malam itu, Arini pulang pukul 10. Rumah megah di kawasan Pondok Indah itu tampak tenang. Dia menemukan Bram di ruang keluarga, menonton televisi. "Hai, sayang," sapa Bram, bangkit untuk mencium kening Arini. "Capek banget, ya?" Arini membiarkan sandiwara itu berjalan. "Seperti biasa. Rapat 5 proyek baru. Anak-anak sudah tidur?" "Sudah, dong. Tadi aku yang bantu mereka kerjakan PR, terus aku bacain dongeng sampai mereka tidur," kata Bram dengan senyum kebapakan yang terlatih. "Kebohongan." Arini baru saja menerima pesan dari ibunya 1 jam lalu, "Bima sama Sekar sudah tidur di sini, Nin. Tadi Bram titipin mereka dari jam 2 siang. Katanya kamu ada acara mendadak. Kamu baik-baik aja, kan?" Arini membalasnya, lembur, "Bu." "Makasih ya." "Baguslah," kata Arini pada Bram. "Oh ya, aku lihat tadi kamu servis mobil." "Bukannya baru minggu lalu." Wajah Bram menegang sepersekian detik sebelum rileks kembali. "Oh, itu, iya." "Biasa, ada bunyi aneh di mesinnya. Sekalian ganti oli." "Kan buat antar jemput anak-anak juga, harus prima." 5 juta untuk ganti oli. Arini melihat notifikasi di ponsel Rina tadi siang saat karyawan itu sedang presentasi. Sebuah pop-up dari toko perhiasan online. "Pesanan Anda 0034BR telah dikonfirmasi." Tentu, Arini tersenyum. "Bram, aku ada kabar. Minggu depan aku harus kirim beberapa orang untuk cek lokasi proyek baru. 5 lokasi sekaligus. Aku butuh Rina untuk menangani salah satunya." Bram tampak antusias. Terlalu antusias. "Oh, ya? Bagus itu. Proyek di mana?" "Disinilah permainan dimulai." "Awalnya aku mau kirim dia ke Bandung." "Itu proyek penting, Hotel Bintang 5. "Sepertinya dia cocok di sana," kata Arini sambil berlalu ke kamar mandi. Dia bisa mendengar Bram mengetik sesuatu di ponselnya dari ruang keluarga. "Tentu saja. Memberi kabar pada Rina." "Bandung, sayang. Kita bisa kerja bareng di sana." Arini membuka keran air panas di bathtub, membiarkan suaranya menutupi suaranya sendiri. Dia mengeluarkan ponsel keduanya, ponsel khusus untuk rencana ini. Dia mengirim pesan ke asisten eksekutifnya. "Vina, untuk 5 proyek. Tolong siapkan tiket dan akomodasi untuk 5 tim. Pastikan nama Rina terdaftar untuk penerbangan ke Bandung hari Senin depan. Booking hotel terbaik." Pesan terkirim. Lalu, dia membuka kontak lain. Kepala Keamanan Wijaya Corp, mantan perwira Kopassus yang sangat loyal padanya. "Pak Haryo, saya ubah rencana. Rina tidak ke Bandung. Siapkan tim Anda di bandara Senin pagi." Saat dia check-in, ganti tiketnya di menit terakhir. Tujuan, distrik pedalaman di Papua. Proyek bendungan mikro. Pastikan dia tidak bisa kontak siapa-siapa sampai dia mendarat di sana. "Semua fasilitas komunikasi di sana terbatas, kan?" Balasan datang seketika. "Siap, laksanakan, Bu." Lokasi itu hanya ada sinyal satelit yang kebetulan teknisinya baru akan datang bulan depan. Terisolasi total. Arini tersenyum. Dia kemudian mengirim pesan ke tim investigasi asetnya di Bandung. "Tim Bandung. Target,
B. Bram, dipastikan akan ke Bandung Senin depan, menyusul Rina, yang dia kira ada di sana. Lacak dia. Begitu dia check-in di hotel manapun, segera eksekusi penarikan mobil. Terakhir, dia menelepon pengacaranya. Surat-suratnya sudah siap? Bagus. Kirimkan fotonya ke email pribadi saya sekarang. Saya akan teruskan di waktu yang tepat. Arini mematikan ponsel rahasianya. Dia keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah tidurnya yang selembut sutra. Bram sudah menunggunya di tempat tidur, tersenyum mesum. Akhirnya, waktu buat kita, desah Bram, mencoba merayunya. Arini tersenyum, senyum yang paling manis yang bisa dia kumpulkan. Dia menaiki ranjang dan membiarkan Bram memeluknya. Kamu benar, sayang, bisik Arini, menatap kegelapan di balik punggung suaminya. Setelah ini, kamu akan punya banyak sekali waktu luang. Bram mengira dia sedang memeluk istri yang bodoh dan kelelahan. Padahal, dia sedang memeluk predator yang baru saja menetapkan tanggal eksekusinya. Bandung untukmu, Bram. Dan Papua untuknya. Silakan nikmati liburan masing-masing. Hari Senin, pukul 6 pagi. Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti sarang lebah yang diguncang. Di antara kerumunan itu, Rina berjalan dengan langkah ringan. Koper kabinnya meluncur mulus di lantai marmer. Dia mengenakan blazer berwarna beige yang rapi, dipadukan dengan inner sutra, pakaian yang sempurna untuk seorang manajer proyek yang akan bertemu klien di Bandung, sekaligus cukup modis untuk makan malam romantis setelahnya. Ponsel di tangannya bergetar. Pesan dari Bram. Bram, aku jalan jam 9-nya, sayang. Nanti check-in hotel pakai namamu dulu aja. Nggak sabar ketemu. Hati-hati di jalan, manajerku tersayang. Rina tersenyum penuh kemenangan. Dia melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu mengetik balasan cepat. Rina, siap, bos. Aku boarding bentar lagi. See you this afternoon. Love. Dia menghapus pesan itu segera setelah terkirim. Kebodohan Arini adalah berkah baginya. Wanita itu, yang tenggelam dalam tumpukan laporannya, tidak sadar bahwa ular yang dia pelihara di kantor dan di rumah telah lama melingkar bersama. Rina membayangkan Arini yang malang, duduk sendirian di ruang rapatnya, sementara dia dan Bram akan menikmati jacuzzi pribadi di suite hotel bintang 5 di Dago Pakar. Dia tiba di counter check-in maskapai. Selamat pagi, Mbak. Tujuan Bandung, atas nama Rina Amelia, ujarnya sambil menyerahkan KTP. Petugas di counter mengetik sebentar, keningnya sedikit berkerut. Mohon maaf, Ibu Rina. Ada perubahan mendadak dari korporat Ibu. Jantung Rina berdebar sedikit. Perubahan apa, ya? Perjalanan Ibu ke Bandung dibatalkan. Ibu dialihkan untuk proyek prioritas tinggi, kata petugas itu. Tiba-tiba, seorang pria berbadan tegap dengan seragam batik korporat Wijaya Corp muncul di sampingnya. Ibu Rina? Saya Hario, dari tim keamanan internal, katanya dengan suara datar. Ada instruksi mendadak dari Bu Arini. Proyek di Bandung handle tim Surabaya. Ibu ditugaskan ke distrik Oksibil, Papua. Ini tiket baru Ibu. Pesawat berangkat 30 menit lagi. Mari, saya antar ke gerbang. Dunia Rina seakan berhenti berputar. Papua? Oksibil? Tapi barang bawaan saya? Saya cuma bawa baju untuk 2 hari di Bandung. Semua akomodasi dan perlengkapan lapangan sudah disiapkan oleh tim Advance di sana, Bu. Ini perintah mendesak, menyangkut audit vital, kata Pak Hario, suaranya tidak memberikan ruang untuk bantahan. Dia menunjuk ke gerbang keberangkatan yang berbeda. Rina panik. Dia mencoba meraih ponselnya untuk menelepon Bram atau Arini. Maaf, Bu. Area ini sinyalnya lemah. Sebaiknya kita bergegas, ini panggilan terakhir, ujar Pak Hario. Rina tidak sadar bahwa pria tegap di belakang Pak Hario baru saja mengaktifkan signal jammer portabel berkekuatan rendah, cukup untuk memblokir panggilan di radius 5 meter. Didorong oleh rasa urgensi dan tatapan tajam Pak Hario, Rina yang kebingungan digiring melewati keamanan dan langsung menuju gerbang keberangkatan penerbangan jarak jauh. Saat dia duduk di kursi pesawat menuju Jayapura, terhimpit di antara 2 penumpang lain, kepanikan menjalari dirinya. Ini salah.
Ini semua salah. Dia mencoba mengirim pesan ke Bram. Gagal terkirim. Tidak ada layanan. Pesawat mulai bergerak mundur. Rina menatap keluar jendela ke arah Jakarta yang menjauh, perasaan terasing yang mengerikan mulai merayapinya. Pukul 9.30 pagi. Bramantio menyetir Mercedes E-Class hitam metalik milik Arini, membelah kemacetan tol Cipularang. Dia menyalakan musik jazz dari playlist favoritnya, mengetuk-ngetukkan jari di setir. Dia merasa hidup. Dia sudah berhasil menitipkan Bima dan Sekar di rumah mertuanya. Alasannya? Arini ada meeting dadakan di luar kota, Bu. Saya harus urus perpanjangan surat-surat aset di Bandung. Takut anak-anak telantar kalau saya tinggal. Ibunya Arini, wanita baik hati yang polos itu, percaya begitu saja. Bram tertawa kecil. Arini memang wanita yang brilian dalam bisnis, tapi naif dalam rumah tangga. Dia pikir suaminya ini bodoh? Dia pikir dia tidak tahu cara mencari kebahagiaan sendiri. Uang Arini adalah miliknya juga. Dan Rina? Rina adalah bonus yang sempurna. Muda, ambisius, dan mudah dikendalikan. Dia mencoba menelepon Rina lagi. Masuk ke voicemail. Pasti sudah terbang, gumamnya. Bagus. Dia sudah membayangkan sore nanti. Angin sejuk Bandung, pemandangan lembah dari balkon kamar mereka, dan tubuh Rina yang hangat. Dia sudah memesan makan malam mewah untuk diantar ke kamar. Semua akan dibayar menggunakan kartu kredit tambahan dari Arini. Hidup ini indah. Pukul 11.30, dia tiba di lobi hotel mewah di Dago Pakar. Selamat siang. Saya mau check-in, reservasi atas nama Rina Amelia dari Wijaya Corp, katanya kepada resepsionis. Resepsionis itu tersenyum. Betul, Pak. Kamar Presidential Suite untuk 3 malam. Boleh saya pinjam kartu kredit dan KTP Bapak untuk jaminan? Bram menyerahkan kartu kredit platinum bertuliskan namanya dengan angkuh. Ini. Resepsionis menggesek kartu itu. Sekali. 2 kali. Mohon maaf, Pak, katanya, senyumnya sedikit kaku. Kartunya ditolak. Deteng. Kening Bram berkerut. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Itu limitnya besar. Resepsionis mencoba lagi. Masih sama, Pak. Declined. Mungkin Bapak mau coba kartu lain. Rasa kesal mulai menjalari Bram. Dia mengeluarkan kartu debit dari dompetnya. Kartu yang terhubung ke rekening gabungan mereka. Coba ini, ketusnya. Gesek. Ditolak juga, Pak. Insufficient funds. Apa? Bram hampir berteriak. Tidak mungkin. Arini baru saja mentransfer uang operasional bulanan kemarin. Dia segera membuka aplikasi mobile bankingnya. Matanya terbelalak. Saldo, Rp12.150. Semua uangnya hilang. Puluhan juta rupiah lenyap. Dia melihat riwayat transaksi. Sebuah transfer keluar senilai seluruh saldo, dilakukan 10 menit yang lalu, ke rekening Arini Wijaya. Keterangannya, pengembalian dana. Pasti ada kesalahan sistem, seru Bram, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Saya hubungi bank saya dulu. Dia berjalan cepat menjauh dari lobi, wajahnya merah padam karena malu. Dia mencoba menelepon Arini. Tidak diangkat. Telepon lagi. Dialihkan. Dia menelepon Rina. Masih voicemail. Kepanikan sesungguhnya mulai melanda. Dia harus pergi dari hotel ini. Dia tidak punya uang untuk membayar deposit. Dengan langkah cepat, dia berjalan menuju valet parking di depan. Mas, mobil Mercy hitam B1 WJA. Saya mau keluar, katanya, berusaha terdengar normal sambil merogoh kunci mobil. Petugas valet tampak bingung. Mercy B1 ya? Maaf, Pak. Mobilnya baru saja diambil. Diambil? Diambil siapa? Saya di sini. Diambil oleh tim leasing, Pak. Katanya ada masalah penunggakan pembayaran. Ini surat tariknya, kata petugas itu sambil menyerahkan selembar salinan surat. Bram merenggut kertas itu. Di sana, tertera kop surat Wijaya Corp, Divisi Aset. Perintah penarikan unit kendaraan operasional atas nama Bramantio karena penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Ditandatangani oleh Arini Wijaya, CEO. Ponsel di tangannya bergetar.
Bukan panggilan. Sebuah pesan WhatsApp dari Arini. Bram membukanya dengan tangan gemetar. Itu bukan pesan teks. Itu sebuah foto. Foto selembar kertas dengan kop surat sebuah kantor hukum ternama. Judulnya, Gugatan Cerai dan Tuntutan Hak Asuh Anak. Di bawahnya, sebuah pesan singkat dari Arini. Arini, proyekmu di Bandung dibatalkan. Selamat menikmati liburanmu, Bram. Oh, dan jangan coba pulang. Semua akses kartu ke rumah sudah aku blokir. Silakan pikirkan caramu menghadapi hidup tanpa uangku. Bram terhuyung. Dia terduduk di pot tanaman besar di lobi hotel. Sendirian. Di Bandung. Tanpa uang. Tanpa mobil. Ditatap oleh staf hotel dan tamu yang lalu lalang. Dia telah jatuh dari langit ke bumi dalam waktu kurang dari 15 menit. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di hari yang sama pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pesawat baling-baling kecil yang membawa Rina mendarat dengan guncangan keras di landasan pacu tanah yang diperkeras. Selamat datang di Oksibil. Saat pintu terbuka, bukan udara sejuk pegunungan Bandung yang menyambutnya, melainkan udara tipis dataran tinggi Papua yang menusuk dan bau tanah basah. Dia dijemput oleh seorang pria lokal yang mengenakan jaket Wijaya Corp yang sudah kusam. Selamat sore, Ibu Rina. Saya Yoris, koordinator lapangan. Pak Yoris, ini ada kesalahan besar. Saya seharusnya di Bandung. Saya harus kembali ke Jakarta sekarang juga, Pekit Rina. Yoris menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Maaf, Ibu. Pesawat berikutnya baru ada minggu depan. Kalau cuaca bagus, mari, saya antar ke mes. Mes itu adalah sebuah bangunan semi-permanen dari kayu. Kamarnya kecil, dengan satu ranjang, kelambu, dan kamar mandi seadanya. Tidak ada AC, hanya kipas angin kecil yang berisik. Sinyal di mana, Pak? Saya harus telepon kantor pusat, tuntut Rina, hampir menangis. Tidak ada sinyal seluler di sini, Ibu. Hanya ada telepon satelit di kantor proyek, tapi sedang rusak. Teknisi baru datang bulan depan dari Nabire, jelas Yoris. Bulan depan. Rina terduduk lemas di ranjangnya yang keras. Dia membuka tasnya, mencari kartu kredit perusahaan. Dia akan menyewa apa saja, helikopter, apa saja untuk keluar dari sini. Dia menggesek kartu itu di ponselnya, mencoba mencari secercah sinyal offline dari aplikasi perbankan. Kartu tidak aktif. Telah diblokir oleh administrator. Rina menjerit. Jeritan tertahan yang penuh kengerian. Dia terdampar. Di salah satu tempat paling terpencil di Indonesia. Tanpa uang, tanpa komunikasi, dan tanpa jalan keluar. Di Jakarta, Arini Wijaya menutup laptopnya. Pak Haryo baru saja mengirim konfirmasi. Target P, Papua, dan target B, Bandung, telah diamankan dan dilumpuhkan sesuai rencana. Arini berdiri, memandang cakrawala Jakarta dari jendela kantornya di lantai 50. Dia mengambil ponselnya, membuka galeri. Foto Bima dan Sekar yang tertawa di taman bermain. Kalian tidak akan pernah dititipkan lagi, bisiknya. Dia kemudian menelepon ibunya. Bu, Arini selesai kerja. Arini jemput anak-anak sekarang ya. Kita makan malam di luar. Permainan baru saja dimulai. Bagi Bramantio, lobi Hotel Bintang 5 itu telah berubah dari simbol kemewahan menjadi ruang penyiksaan pribadi. Setiap tatapan dari staf hotel terasa seperti jarum, setiap tawa dari tamu lain terdengar seperti ejekan. Dia, Bramantio, suami dari Arini Wijaya, kini terduduk di pot tanaman hias seperti gelandangan. Foto surat cerai itu masih membakar di layar ponselnya. Pesan dari Arini, silakan pikirkan caramu menghadapi hidup tanpa uangku. Tidak mungkin, gumamnya, masih dalam penyangkalan. Ini pasti hanya gertakan. Arini marah, ya, tapi dia tidak mungkin sekejam ini. Dia pasti salah paham. Tangannya yang gemetar menekan tombol panggil ke nomor Arini. 1 dering, 2 dering, 3 dering. Panggilan itu dimatikan. Bram menelepon lagi. Kali ini, panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Dia telah diblokir. Kemarahan kini menggantikan rasa malunya. Dia pikir dia siapa? Desisnya. Dia bangkit,
berusaha menjaga harga dirinya yang tersisa, dan berjalan keluar dari lobi. Udara Bandung yang sejuk kini terasa menampar wajahnya yang panas. Dia berdiri di pinggir jalan. Mobil tidak ada. Dompetnya nyaris kosong, hanya ada uang tunai sekitar Rp100.000, sisa dari uang yang dia curi dari dompet Arini 2 hari lalu. Kartu kredit dan debitnya hanyalah potongan plastik tak berguna. Dia harus menghubungi Rina. Rina akan tahu apa yang terjadi. Rina pasti panik. Dia menelepon nomor Rina. Nomor yang Anda tuju berada di luar jangkauan. Tentu saja. Rina sedang di pesawat. Bodoh. Tapi pesawat ke Bandung hanya 1 jam. Kenapa masih di luar jangkauan? Bram mulai berjalan tanpa tujuan. Dia tidak bisa kembali ke Jakarta. Mobilnya ditarik. Bahkan jika dia bisa kembali, Arini sudah memblokir aksesnya ke rumah. Dia benar-benar terdampar. Setelah berjalan kaki selama hampir 1 jam, egonya yang terluka menyadari satu fakta pahit. Dia lapar. Dan dia tidak punya uang untuk makan di restoran. Dia membeli sebotol air mineral dan sebungkus roti di warung kecil, menelan ludah saat membayar dengan lembaran uang terakhirnya. Dia duduk di bangku taman kota, di antara pengemudi ojek online dan mahasiswa. Pria yang pagi tadi menyetir Mercedes E-Class, kini menatap nanar sebungkus roti seharga Rp5.000. Dia mencoba lagi menghubungi Arini dari aplikasi pesan. Terkirim. Centang 1. Diblokir di semua lini. Putus asa, dia beralih ke kontak lain. Teman-temannya. Bro, bisa pinjam 100? Nanti gue ganti. Bro, posisi di mana? Gue di Bandung, ada masalah dikit. Satu persatu, balasannya sama. Sorry, bro, lagi boket? Waduh, gue lagi di luar kota. Lain kali ya. Satu orang bahkan hanya membaca pesannya tanpa membalas. Teman-teman yang selama ini dia traktir dengan uang Arini, kini menguap begitu tahu sumber uangnya kering. Malam mulai turun. Udara semakin dingin. Baterai ponselnya tinggal 15%. Bram merasa ngeri. Dia akan sendirian di kota asing, tanpa uang, tanpa tempat tidur, dan dengan ponsel mati. Dengan sisa keberaniannya, dia menukar SIM-nya di sebuah warung telepon umum, benda kuno yang untungnya masih ada, untuk 1 kali panggilan. Dia menelepon ke rumah ibunya. Halo, Bu? Bram, kamu dari mana saja? Arini telepon ibu tadi, dia bilang dia mau jemput anak-anak. Terus dia cerita, Bram, apa yang kamu lakukan, Nak? Kamu selingkuh sama karyawan Arini? Suara ibunya terdengar histeris. Arini sudah menceritakan semuanya. Bram, ibu tidak pernah mengajari kamu jadi laki-laki seperti itu. Kamu bikin malu keluarga. Jangan hubungi ibu dulu. Ibu malu. Klik. Telepon ditutup. Bram berdiri terpaku. Dia kini bukan hanya bangkrut. Dia telah kehilangan segalanya. Istri, anak, harga diri, dan bahkan keluarganya sendiri telah membuangnya. Ponsel di sakunya bergetar sekali lagi. Baterai sisa 2%. Sebuah pesan terakhir masuk dari Arini. Dia pasti sudah membuka blokirnya sesaat. Itu bukan teks. Itu adalah serangkaian foto. Foto pertama, dia dan Rina berciuman di lobi villa di Bali. Foto kedua, rekaman layar percakapan WhatsApp antara dia dan Rina, merencanakan liburan ke Bandung ini. Foto ketiga, mutasi rekeningnya, menunjukkan setiap transaksi, curian, yang dia lakukan, dengan lingkaran merah dan catatan tulisan tangan Arini, dana untuk pelakor. Pesan terakhir di bawahnya berbunyi, Arini, selama ini kamu kira aku bodoh. Kamu salah. Aku hanya sedang mengumpulkan tali untuk menggantungmu. Selamat tinggal, pengangguran. Ponselnya mati. Kegelapan total. Sementara Bram merasakan neraka psikologis di Bandung, Rina sedang menjalani neraka fisik di Papua. Setelah malam pertama yang dihabiskan dengan gemetar ketakutan, mendengarkan suara-suara aneh hutan di luar mes dan menangisi nasibnya, pagi datang dengan kejam. Pukul 5 pagi, Yoris, koordinator lapangan, sudah menggedor pintunya. Ibu Rina, bangun. Kita harus cek lokasi titik nol bendungan sebelum kabut turun.
Rina keluar dengan mata bengkak, masih mengenakan pakaian blazernya yang lecek. Saya tidak mau. Saya mau pulang. Saya mau hubungi Jakarta. Yoris menatapnya tanpa emosi. Silakan saja, Ibu. Tapi di sini, kalau tidak kerja, tidak makan. Dapur hanya menyediakan jatah untuk tim yang bekerja di lapangan. Ancaman itu begitu mendasar, begitu primitif, hingga Rina tertegun. Ini perlengkapan Ibu, kata Yoris, menyodorkan sepasang sepatu bot karet berlumpur yang ukurannya kebesaran dan sebuah helm proyek berwarna kuning. 1 jam kemudian, Rina Amelia, asisten manajer proyek yang biasa rapat di ruangan ber-AC dengan secangkir latte, kini terseok-seok mendaki bukit terjal. Blazer sutranya sobek tersangkut duri. Kakinya lecet di dalam sepatu bot karet itu. Dia harus menyeberangi sungai kecil berair deras sambil berpegangan pada tali tambang. Para pekerja lokal, semuanya laki-laki, memperhatikannya dengan campuran iba dan geli. Mereka terbiasa dengan manajer lapangan yang tangguh. Mereka tidak terbiasa dengan wanita kota yang menangis setiap kali lintah menempel di kakinya. Proyek apa ini? Tanya Rina terengah-engah saat mereka tiba di lokasi, sebuah area terbuka di tengah hutan. Ini proyek yang Ibu tangani. Bendungan mikro. Ibu yang harusnya presentasi ke saya, jawab Yoris, sambil membuka gulungan peta. Anggarannya mana? Rencana kerjanya? Tim dari Jakarta bilang Ibu yang pegang semua datanya. Rina membeku. Data apa? Saya tidak bawa laptop. Laptop saya diatur untuk proyek Bandung. Semua data saya di sana. Yoris menghela napas panjang. Ibu Rina, Bu Arini mengirim Ibu ke sini untuk mengurus proyek ini. Proyek ini sudah terlambat 2 minggu. Kalau Ibu tidak bisa mengurusnya, Ibu akan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Dan di sini, tidak ada sinyal. Tidak ada ban. Uang yang berkuasa hanya uang tunai yang saya pegang untuk operasional. Kenyataan menghantam Rina seperti longsoran batu. Dia tidak dikirim ke sini untuk bekerja. Dia dikirim ke sini untuk dibuang. Arini sengaja menempatkannya di proyek vital yang dia tidak tahu apa-apa, jauh dari peradaban, dan tanpa sumber daya. Arini sedang menjebatnya. Ini bukan hanya hukuman, ini adalah sabotase karir. Dia ingat kartu kredit perusahaan yang diblokir. Investigasi internal. Ya Tuhan, bisiknya. Arini tidak hanya akan menceraikan Bram, Arini akan memenjarakannya atas tuduhan penipuan. Rina terduduk di atas batu berlumpur, tidak peduli lagi dengan penampilannya. Dia terisolasi ribuan kilometer dari peradaban. Tanpa uang. Tanpa sekutu. Dan kini, dia menjadi tersangka kriminal di perusahaan tempat dia bekerja. Dia melihat ke sekelilingnya. Hutan lebat, gunung yang menjulang, dan orang-orang asing. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Dia memikirkan Bram, kekasihnya, pangerannya. Dia pasti sedang menunggunya di hotel mewah di Bandung. Dia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, pangerannya itu sedang diusir oleh satpam dari sebuah emperan toko di Braga karena tidur di sana. 2 tikus telah terpisah dari sumber keju mereka, dan kini terperangkap dalam 2 labirin berbeda yang dirancang dengan sempurna oleh sang pemilik keju. 2 hari. Selama 48 jam, Bramantio telah hidup di jalanan Bandung. Pria yang terbiasa sarapan dengan kroasang hangat dan kopi single origin itu kini tahu rasa sakit yang menusuk dari kelaparan yang nyata. Malam kedua adalah yang terburuk. Setelah diusir satpam dari emperan toko, dia terpaksa tidur di pos ronda kosong di sebuah komplek perumahan, gemetar kedinginan, memeluk lututnya sendiri. Harga dirinya telah menguap secepat saldo di rekeningnya. Wajahnya kotor, rambutnya lepek, dan pakaiannya, setelan kasual mahal yang dia kenakan untuk liburan, itu, kini berbau asam keringat dan debu jalanan. Dia tahu dia tidak bisa bertahan. Dia harus kembali ke Jakarta. Dia harus menghadapi Arini. Tapi bagaimana? Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia meraba-rabakan tangannya ke seluruh tubuh. Dompet kosong. Ponsel mati. Lalu, jemarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan berat di pergelangan tangannya. Jam tangannya. Sebuah Audemars Piguet Royal Oat berwarna rose gold. Hadiah ulang tahun pernikahan dari Arini 3 tahun lalu. Harganya, jika dia ingat dengan benar, setara dengan harga sebuah mobil mewah.
Ini adalah ironi yang menyakitkan. Benda yang melambangkan kekayaan yang dia nikmati dari Arini kini menjadi satu-satunya tiketnya untuk keluar dari neraka yang diciptakan Arini. Dengan sisa tenaganya, dia berjalan sempoyongan. Dia tidak bisa pergi ke butik jam mewah resmi. Mereka akan bertanya surat-suratnya, yang tentu saja ada di rumah. Dia butuh uang cepat. Dia mencari di sepanjang jalan, menemukan sebuah toko berdebu dengan tulisan, "Terima gadai, jual beli." Pria di balik etalase, seorang pria parubaya dengan mata yang tajam, langsung tahu apa yang dia hadapi. Dia melihat jam mewah di tangan seorang pria yang tampak seperti gelandangan. "Mau jual, Mas?" "Iya, Pak. Ini asli. Ada nomor serinya," kata Bram, suaranya serak. Pria itu mengambil kaca pembesar, memeriksanya selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Dia melihat jam itu, lalu melihat Bram. Dia tersenyum kecil. "Saya tahu ini asli. Tapi Mas lagi butuh cepat, kan?" "Posisi susah." Dia menyebutkan sebuah angka. Angka itu adalah penghinaan. Itu bahkan tidak sampai 1/10 dari harga aslinya. "Pak, itu harganya bisa miliaran?" Protes Bram. "Kalau dijual di butik, Mas, pakai surat. Tapi kalau dijual sama Mas yang lagi liburan, begini, harganya segitu. Ambil, atau silakan tawarkan ke tempat lain," kata pria itu, hendak mengembalikan jam itu. Jangan, potong Bram cepat. Keputusasaan mengalahkan kesombongan. Ya sudah. Saya ambil." 15 menit kemudian, Bram keluar dari toko itu. Pergelangan tangannya terasa aneh, ringan dan telanjang. Di sakunya, ada beberapa gepok uang tunai yang terasa tebal. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke warung makan Padang. Dia makan seperti orang kesetanan. 3 piring nasi, rendang, ayam pop, dan gulai otak. Dia makan sampai perutnya terasa sakit, tapi rasa laparnya lebih sakit lagi. Hal kedua, dia membeli power bank dan mengisi daya ponselnya di sebuah warung kopi. Begitu ponsel menyala, ratusan notifikasi membanjiri layar. Email dari bank tentang pemblokiran kartu, email dari tim aset tentang penarikan mobil, dan puluhan pesan dari Rina. Pesan-pesan itu dikirim 2 hari lalu, sebelum Rina kehilangan sinyal. "Rina, sayang, ada masalah di bandara. Aku nggak jadi ke Bandung." "Rina, mereka pindahin aku ke Papua." "Rina, Bram, ini jebakan. Arini tahu." "Rina, telepon aku begitu kamu baca ini. Aku takut." "Rina, aku mau boarding, tolong aku." Bram menatap pesan-pesan itu dengan nanar. Jadi, Arini tidak hanya menghukumnya. Dia juga membuang Rina. "Ah?" bisik Bram. Dia tahu apa artinya itu. Arini tidak main-main. Dia membeli tiket bus eksekutif terakhir ke Jakarta. Sambil duduk di kursi yang lumayan nyaman, dia merasakan ironi lagi. Uang dari jam tangan Arini membawanya kembali untuk menghadapi Arini. "Kamu pikir kamu bisa membuangku begitu saja, Nin?" desisnya. "Kamu tidak bisa. Aku suamimu. Aku punya hak atas anak-anak. Aku akan kembali. Kamu akan lihat." Dia tidak sadar bahwa hak adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dan dia baru saja menjual satu-satunya senjata yang dia miliki untuk membayar pengacara. Ribuan kilometer jauhnya, di distrik Oksibil, Rina terbakar. Bukan terbakar amarah, tapi terbakar demam. Setelah 2 hari dipaksa bekerja di bawah matahari dataran tinggi yang menyengat, menyeberangi sungai, dan tidur di mes yang dingin, tubuhnya yang terbiasa dengan kemewahan kota menyerah. Dia terbaring di ranjang sempit di klinik proyek yang sederhana, menggigil hebat di bawah selimut tebal. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering dan pecah-pecah. "Malaria?" tanyanya lemah kepada perawat lokal yang memeriksanya. Perawat itu menggeleng. "Bukan. Ini demam biasa, tapi parah. Dehidrasi berat, kelelahan, dan sepertinya infeksi. Kaki ibu lecet parah, kan?" Kaki Rina memang hancur. Sepatu bot karet yang kebesaran itu telah menggesek kulitnya hingga melepuh dan berdarah. Berjalan di lumpur dan air sungai kotor telah membuatnya terinfeksi. Saya harus telepon Jakarta," rintih Rina.
Ini adalah kalimat yang sama yang dia ulang-ulang seperti kaset rusak. Telepon satelit masih rusak, Ibu, kata perawat itu sabar. Pak Yoris sedang berusaha cari cara. Yoris masuk ke ruangan kecil itu. Wajahnya keras. Ibu Rina, kondisi ibu memperburuk situasi, katanya tanpa basa-basi. Saya sudah hubungi kantor pusat Wijaya Corp lewat radio SSB milik pos militer terdekat. Harapan membuncah di dada Rina. Lalu, mereka bilang apa? Kapan mereka jemput saya? Mereka bilang, kata Yoris, membaca selembar faks yang baru diterima, bahwa ibu adalah manajer penanggung jawab proyek ini. Semua kendala di lapangan, termasuk kesehatan pribadi, adalah tanggung jawab ibu. Apa? Ada lagi, lanjut Yoris. Kantor pusat baru saja mengirimkan email, entah bagaimana mereka bisa, ke radio operator. Esena? Yoris berdeham, surat peringatan ketiga untuk Ibu Rina Amelia. Dengan tuduhan, meninggalkan tanggung jawab pekerjaan di Bandung tanpa izin, mangkir dari tugas, dan menyebabkan proyek vital di Papua terbengkalai karena inkompetensi. Rina mencoba duduk, tapi kepalanya berputar. Itu bohong. Arini yang mengirim saya ke sini. Dia menjebat saya. Saya tidak tahu soal itu, Ibu, kata Yoris dingin. Saya hanya tahu proyek saya berantakan, dan manajer yang dikirim ke saya tidak berguna. Surat ini juga menyatakan, semua aset ibu, termasuk gaji dan tunjangan kesehatan perusahaan, dibekukan sampai investigasi internal selesai. Itu adalah paku terakhir di peti matinya. Dibekukan. Itu berarti dia tidak bisa berobat. Dia tidak bisa membeli tiket pulang, bahkan jika ada pesawat. Dia terdampar di tengah hutan, sakit, tanpa uang, dan kini secara resmi dituduh sebagai penipu oleh perusahaan. Bisik Rina, air mata panas mengalir di pipinya yang kotor. Pak Yoris, tolong saya. Yoris menatapnya sejenak. Ada sedikit rasa iba di matanya, tapi tergantikan oleh tugas. Saya akan minta perawat berikan ibu obat dari stok P3K. Tapi selebihnya, saya tidak bisa bantu. Ibu harus sembuh. Ibu harus kerja, atau ibu akan membusuk di sini. Yoris berbalik dan meninggalkan ruangan. Rina Amelia akhirnya sendirian. Bram, kekasihnya, penyelamatnya, tidak ada di sini. Yang ada hanya dinding kayu, bau obat antiseptik murah, dan kesadaran bahwa Arini tidak hanya ingin menghancurkannya. Arini ingin menghapusnya. Di Jakarta, Arini sedang mengantar Bima dan Sekar ke sekolah. Ini adalah pertama kalinya dalam setahun dia melakukannya di hari kerja. Hati-hati ya, sayang, katanya sambil mencium kening kedua anaknya. Mama nanti jemput lagi, kan? Tanya Sekar. Pasti. Mama janji, kata Arini. Saat dia kembali ke mobil, asistennya, Vina, menelepon. Bu, faks ke Papua sudah terkirim dan diterima Pak Yoris. SP3 untuk Rina sudah resmi tercatat. Bagus, kata Arini, suaranya tenang. Dan, Bu, ada laporan dari keamanan rumah. Tadi subuh, Pak Bram mencoba masuk lewat gerbang belakang. Dia memanjat pagar. Jantung Arini berhenti sesaat. Lalu, tim keamanan internal sudah menahannya. Dia penampilannya kacau, Bu. Dia berteriak-teriak memanggil nama ibu. Sesuai instruksi ibu, kami tidak panggil polisi. Kami amankan dia di pos satpam. Arini menyalakan mesin mobil. Bagus. Jangan biarkan dia masuk. Jangan berikan dia apa-apa. Biarkan dia menunggu. Dia mau menunggu sampai kapan, Bu? Arini memutar mobilnya, mengarah ke kantor. Sampai pengacara saya datang dengan polisi untuk menyerahkan surat perintah penahanan. Dia tidak hanya mencoba masuk. Dia menerobos. Arini menutup telepon. Jadi, suaminya sudah kembali. Seperti hama yang selalu kembali ke sumber makanan. Kamu pikir kamu masih punya hak di sini, Bram? Batin Arini. Kamu salah. Ini rumahku. Ini perusahaanku. Ini anak-anakku. Dan kamu bukan siapa-siapa lagi. Dia menginjak pedal gas, melaju tenang di tengah kemacetan Jakarta, siap untuk pertempuran terakhir. Pos satpam itu terasa seperti kandang. Bagi Bramantio,
Ruangan berukuran 3 kali 3 meter itu adalah simbol penghinaan terbesarnya. Para petugas keamanan, orang-orang yang selama ini membungkuk hormat dan membukakan gerbang untuknya, kini menatapnya dengan campuran canggung antara kasihan dan jijik. Dia sudah di sana selama hampir 3 jam, sejak subuh. Setelah perjalanan bus yang melelahkan, dia tiba di rumahnya, dan mendapati kartu aksesnya tidak berfungsi. Dipenuhi amarah dan kelelahan, dia nekat memanjat pagar belakang, hanya untuk disambut oleh 3 satpam yang langsung menahannya. Lepaskan saya. Ini rumah saya. Saya mau bicara dengan istri saya, teriaknya, suaranya parau. Maaf, Pak Bram. Perintah ibu, Bapak dilarang masuk, kata kepala keamanan, tegas namun tetap sopan. Dan sekarang, dia duduk di kursi plastik yang keras. Kotor, bau, dan luluh lantak. Dia bukan lagi Tuan Bramantio, suami sang CEO. Dia adalah seorang penyusup. Pukul 8 pagi, sebuah Toyota Alphard hitam metalik meluncur mulus ke depan gerbang. Bukan Mercedes yang biasa Arini pakai. Ini mobil lain. Mobil yang lebih superior. Jantung Bram berdebar. Arini. Gerbang terbuka. Bram berdiri, bersiap untuk meledak, bersiap untuk memohon, bersiap untuk apa saja. Pintu mobil terbuka. Arini keluar. Dia tampak segar, tenang, dan sangat cantik. Dia mengenakan blus linen putih dan celana kulot berwarna beige, pakaian yang dia pakai untuk mengantar anak-anak. Dia tampak seperti baru saja menikmati pagi yang santai, bukan seperti wanita yang rumah tangganya baru saja meledak. Rasa percaya diri Bram sedikit goyah. Dia mengharapkan Arini yang menangis, yang histeris, yang berantakan. Dia tidak siap menghadapi Arini yang tenang. Arini, kamu sudah gila? Bram berteriak dari balik pintu kaca pos satpam. Keluarkan aku dari sini. Apa maksud semua ini? Arini menatapnya. Tatapannya bukan marah. Bukan sedih. Tatapan itu dingin. Tatapan seseorang yang melihat sesuatu yang kotor di sepatunya. Dia tidak sendirian. Dari pintu mobil yang sama, keluar 2 pria berjas rapi membawa koper kulit. Dan dari mobil di belakangnya, keluar 2 petugas kepolisian berseragam. Seluruh udara seakan tersedot dari paru-paru Bram. Arini, kenapa ada polisi? Suaranya menciut. Arini berjalan mendekat, tapi berhenti di jarak aman, sekitar 5 meter darinya. Para pengacara dan polisi berdiri di sampingnya. Bramantio, Arini angkat bicara. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti sedang memimpin rapat. Kupikir kamu hanya parasit. Ternyata kamu juga bodoh. Kamu pikir setelah memblokir aksesmu, kamu bisa seenaknya memanjat pagar rumah saya. Rumah kita, Nin. Ini rumah kita. Aku mau ketemu anak-anak, seru Bram, mencoba memainkan kartu terakhirnya. 1, kata Arini, mengangkat 1 jari. Rumah ini dibeli atas nama saya, dengan uang saya, jauh sebelum kita menikah. Ini properti Wijaya Corp. Kamu hanya menumpang di sini. Dia mengangkat jari kedua. 2. Kamu tidak akan bertemu Bima dan Sekar. Tidak akan pernah lagi. Pengacara saya sudah mendaftarkan gugatan cerai. Salah satu pria berjas melangkah maju. Pak Bramantio, saya Ramdan, SH kami telah mendaftarkan gugatan cerai atas nama klien kami, Ibu Arini Wijaya, dengan bukti lengkap perzinaan, penipuan finansial, dan penelantaran anak. Penelantaran? Aku yang mengurus mereka, cemooh Bram. Menitipkan mereka ke Ibu Arini setiap kali kamu pergi berkencan dengan selingkuhanmu di jam kerja, menggunakan uang curian dari istrimu, itu bukan mengurus. Itu penelantaran, balas Arini, suaranya setajam silet. Dan untuk usahamu memanjat pagar tadi, lanjut Arini, itu adalah penerobosan properti pribadi. Sebuah tindak kriminal. Petugas polisi itu melangkah maju, memegang sebuah map. Pak Bramantio, kami di sini untuk mengantarkan surat panggilan sekaligus surat perintah penahanan sementara. Anda dilarang mendekati Ibu Arini Wijaya, Bima Wijaya, dan Sekar Wijaya dalam radius 500 meter. Dan Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan atas laporan penerobosan. Dunia Bram hancur berkeping-keping. Ini bukan lagi drama rumah tangga. Ini adalah eksekusi hukum. Arini,
Tolong. Dan dia jatuh berlutut di lantai pos satpam yang kotor. Semua kesombongannya lenyap, digantikan oleh teror murni. Aku minta maaf. Aku salah. Aku akan ceraikan Rina, maksudku, aku akan putuskan dia. Aku akan melakukan apa saja. Jangan penjarakan aku. Aku nggak punya apa-apa lagi, Nin. Kamu sudah ambil semuanya. Dia menangis. Tangisan seorang pengecut yang menyedihkan. Arini menatapnya untuk waktu yang lama. Dia menatap pria yang dulu dia cintai, pria yang telah mengkhianatinya, pria yang kini berlutut di kakinya seperti anjing. Kamu benar, kata Arini pelan. Aku sudah ambil semuanya. Karena semua itu memang punyaku. Uangku, rumahku, mobilku, perusahaanku. Dia berjongkok sedikit, agar tatapan mereka sejajar. Selama ini kamu hidup enak di atas kerja kerasku, sementara kamu sibuk berselingkuh di belakangku. Kamu kira aku bodoh? Kamu kira aku tidak tahu kamu mencuri uangku? Kamu kira aku tidak tahu kamu dan karyawanmu itu menertawakanku? Arini berdiri tegak. Sekarang, nikmati hidup barumu. Kamu bilang kamu pengusaha, kan? Kamu bilang kamu mau mandiri? Silakan. Buktikan. Pikirkan caramu bertahan hidup tanpa sepeser pun uang dariku. Arini, tunggu. Arini berbalik badan, tidak menoleh lagi. Pak polisi, silakan bawa sampah ini dari halaman saya. Bram berteriak memanggil namanya saat polisi memborgol tangannya, demi prosedur karena dia dianggap melawan, dan menggiringnya ke mobil patroli. Dia melihat Alphard hitam itu melaju pergi dengan tenang, membawanya Arini menjauh darinya selamanya. Sementara itu, di klinik Mes Oksibil, Papua, Rina terbangun karena rasa sakit yang luar biasa di kakinya. Infeksinya memburuk. Kakinya bengkak 2 kali lipat ukuran normal, berwarna merah kehitaman, dan berbau busuk. Demamnya kembali tinggi. Dia sendirian di ruangan itu. Tidak ada perawat. Tidak ada obat. Dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur, merangkak di lantai yang dingin menuju pintu. Dia harus mencari Yoris, memohon pertolongan. Dia berhasil keluar, dan melihat Yoris sedang berbicara serius dengan 2 orang tentara dari pos militer terdekat. Pak, Yoris, rintihnya. Yoris menoleh. Wajahnya lebih keras dari kemarin. Dia berjalan menghampiri Rina yang tergeletak menyedihkan di lantai. Ibu Rina, katanya, suaranya resmi. Saya baru saja dapat konfirmasi akhir dari Jakarta. Tolong evakuasi saya sekarang. Jakarta telah mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja, PHK, tidak hormat atas nama Anda, kata Yoris, membacakan dari selembar kertas. Alasan, mangkir dari tugas, proyek Bandung, gagal menjalankan tugas primer, proyek Papua, dan dugaan penggelapan dana perusahaan. Rina membeku. Penggelapan? Semua klaim perjalanan dinas Anda selama 6 bulan terakhir sedang diaudit. Termasuk perjalanan ke Bali, Surabaya, dan Singapura. Kantor pusat menemukan bahwa semua perjalanan itu Anda lakukan bersama seseorang yang bukan karyawan, menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Bersama Pak Bramantio. Rina merasa mual. Arini tahu. Dia tahu semuanya. Dan karena ibu sudah resmi di PHK per hari ini, lanjut Yoris, ibu tidak berhak lagi atas fasilitas mes, konsumsi, dan klinik ini. Asuransi kesehatan ibu juga sudah diputus oleh perusahaan. Mata Rina terbelalak ngeri. Bapak tidak bisa? Saya sakit parah. Saya akan mati di sini. Itu di luar wewenang saya, Bu, kata Yoris dingin. Saya diperintahkan untuk menghentikan semua aliran dana dan fasilitas untuk Anda. Saya beri waktu 1 jam untuk mengemasi barang Anda. Barang apa? Saya tidak punya apa-apa, pekit Rina histeris. Saya tidak punya uang. Saya tidak bisa jalan. Bapak mau saya pergi kemana? Saya tidak tahu, kata Yoris, berbalik badan. Selamat memikirkan cara Anda bertahan hidup, Ibu Rina. Tolong, jangan tinggalkan saya. Rina mencoba meraih kaki Yoris, tapi dia hanya bisa mencakar debu. Yoris dan para tentara itu berjalan pergi, meninggalkannya sendirian di teras klinik. Sakit,
Dipecat, bangkrut, menjadi buronan, dan terdampar di salah satu tempat paling terpencil di bumi. Arini benar. Aliran uangnya telah berhenti. Dan bersamanya, aliran kehidupannya juga. Bagi Bramantio, ruang interogasi di kantor polisi itu adalah dasar jurang yang baru. Ruangan itu kecil, berbau apak, dan diterangi oleh satu lampu neon yang berkedip-kedip. Dia tidak lagi diborgol, tapi dia merasa lebih terikat dari sebelumnya. Seorang petugas polisi, Bribka Tono, duduk di hadapannya, mengisi formulir BAP, berita acara pemeriksaan, dengan santai. Nama? Bramantio Dirgantara. Pekerjaan? Bram terdiam. Pertanyaan sederhana itu kini menjadi pertanyaan paling rumit di dunia. Apa pekerjaannya? Suami? Pengangguran? Pengusaha? Fiktif? Saya wira swasta, jawabnya lirih. Bribka Tono mendongak, menatap penampilan Bram dari atas ke bawah. Pakaian mahal yang kotor, wajah tak terurus, mata yang merah. Wira swasta, ya? Wira swasta apa yang manjat pagar rumah orang siang bolong? Penghinaan itu terasa seperti tamparan. Itu rumah saya, protes Bram, suaranya lemah. Itu bukan rumah Anda, Pak, kata Tono, tidak sabar. Kami sudah cek. Sertifikat rumah atas nama Wijaya Corporation. Pemiliknya, Ibu Arini Wijaya. Dan beliau sudah melayangkan laporan penerobosan serta surat perintah penahanan jarak. Anda tidak boleh mendekati beliau atau anak-anaknya. Selama 2 jam, Bram dicecar pertanyaan. Bukan hanya tentang penerobosan. Entah bagaimana, polisi itu sepertinya tahu tentang penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Arini jelas telah membekali pengacaranya dengan semua amunisi. Akhirnya, sekitar pukul 3 sore, dia dilepaskan. Anda boleh pergi, Pak Bram, kata Bribka Tono. Laporan ini kami proses. Tapi ingat, satu langkah saja Anda mendekati area rumah Ibu Arini, kami akan langsung menahan Anda. Paham? Bram mengangguk kaku. Dia melangkah keluar dari kantor polisi, merasakan terik matahari Jakarta membakar kulitnya. Dia bebas, tapi dia juga terusir. Dia merogoh sakunya. Uang hasil menjual jam tangan Arini masih di sana, terasa tebal namun kotor. Dia memiliki uang, tapi dia tidak punya hidup. Dia tidak bisa pulang ke rumah ibunya telah menutup pintu untuknya. Dia tidak bisa menghubungi teman-temannya, mereka telah mengabaikannya. Dia berjalan tanpa tujuan, sebelum akhirnya menyadari satu hal, dia butuh tempat tinggal. Dia tidak bisa menyewa apartemen, dia tidak punya KTP yang beralamat jelas, alamatnya masih di rumah Arini, dan tidak ada surat referensi kerja. Pilihan satu-satunya adalah hotel. Tapi tidak hotel mewah. Malam itu, Bramantio Dirgantara, pria yang terbiasa tidur di atas sprei katun Mesir 1000 jahitan, check-in di sebuah motel murah di kawasan Mangga Besar. Kamarnya pengap, berbau rokok dan jamur. Spraynya kaku dan bernoda samar. Dia duduk di tepi ranjang, menatap dinding yang catnya mengelupas. Dia sendirian. Dia menyalakan televisi tua di kamar itu. Kebetulan, saluran yang terpasang adalah Metro TV, program Economic Review. Dan di sana, di layar, adalah wajah istrinya. Arini Wijaya, tersenyum percaya diri, diwawancarai sebagai salah satu dari 50 wanita paling berpengaruh di Indonesia. Kunci sukses adalah integritas, kata Arini di layar, matanya bersinar. Kita harus berani memotong parasit yang menghambat pertumbuhan, tidak peduli seberapa dekat parasit itu dengan kita. Ketegasan adalah kunci. Wawancara itu direkam minggu lalu. Sebelum semuanya meledak. Ironis. Kemarahan yang membara bangkit dalam diri Bram. Parasit? Dia bilang aku parasit. Dia meraih botol air mineral di meja dan melemparkannya ke televisi. Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku, Arini? Kamu pikir aku akan menyerah? Aku akan ambil anak-anakku. Aku akan menuntutmu. Aku akan menghancurkanmu. Dia berteriak di kamar motel yang kosong itu, suaranya serak. Tapi dia tahu, itu adalah teriakan orang yang kalah. Dia tidak punya apa-apa. Untuk menuntut Arini, dia butuh pengacara. Untuk pengacara, dia butuh uang.
Uang yang dia pegang sekarang tidak akan cukup bahkan untuk sidang pertama melawan firma hukum raksasa yang dipakai Arini. Dia jatuh tertelungkup di bantal yang berbau aneh itu. Dia tidak hanya kehilangan kemewahan. Dia telah kehilangan identitasnya. Jauh di pedalaman Papua, Rina juga telah kehilangan identitasnya. Setelah Yoris mengusirnya, Rina tergeletak di tanah di depan gerbang mes, menggigil kedinginan saat malam dataran tinggi yang beku mulai turun. Kakinya terasa seperti terbakar api. Infeksi itu telah menjalar, membuat kepalanya pusing dan dunianya berputar. Tolong, siapapun Feng. Rintihnya. Para pekerja proyek melewatinya, melirik sekilas, tapi tidak ada yang berani menolong. Perintah Yoris, yang berarti perintah dari Jakarta, adalah hukum mutlak di sini. Menolong Rina berarti menentang perusahaan, berarti kehilangan pekerjaan. Saat kesadarannya hampir hilang, sebuah bayangan mendekat. Itu Mama Yosefa, seorang wanita lokal Parubaya yang bekerja sebagai juru masak di mes. Wajahnya yang keriput menatap Rina dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan jijik. Perempuan kota datang bawa penyakit, gumamnya. Tapi dia tidak pergi. Dia memanggil dua pemuda dari desa terdekat. Bawa dia, katanya. Rina tidak digendong. Dia diangkat dengan kasar, seperti karung beras, dan diletakkan di atas gerobak dorong yang biasa dipakai mengangkut material. Dia dibawa menyusuri jalan setapak berlumpur menuju desa kecil, 1 kilometer dari lokasi proyek. Dia dibawa ke sebuah honai, rumah adat, sederhana yang gelap dan berbau asap. Dia dilemparkan ke atas dipan kayu beralas tikar pandan yang kasar. Rina pingsan. Dia terbangun beberapa jam kemudian karena rasa sakit yang luar biasa. Mama Yosefa dan seorang wanita tua lainnya sedang mengobati kakinya. Bukan dengan antibiotik atau perban steril. Mereka menempelkan ramuan daun-daun yang ditumbuk dan dipanaskan di atas bara. Rasanya seperti kakinya disiram air panas. Sakit. Hentikan, jerit Rina. Mama Yosefa menekan bahunya. Diam. Kalau tidak diobati, kakimu dipotong. Ini obat hutan. Diam. Selama 3 hari 3 malam, Rina berada dalam neraka demam. Dia mengigau, memanggil Bram, memanggil ibunya, dan mengutuk Arini. Mama Yosefa merawatnya seadanya, memberinya air rebusan pahit dan sesendok kecil papeda, bubur sagu, yang hambar. Pada hari keempat, demamnya turun. Infeksinya, secara ajaib, mulai mengering, meski meninggalkan bekas luka yang mengerikan di kakinya. Dia selamat. Tapi untuk apa? Dia duduk di pintu honai, menatap pegunungan yang asing. Dia tidak punya apa-apa. Pakaiannya, blazer sutra dan roknya, telah menjadi lap kotor. Dia kini mengenakan kaos oblong bekas yang diberikan Mama Yosefa. Sudah kuat? Tanya Mama Yosefa, berdiri di hadapannya. Saya harus pergi dari sini. Saya harus ke bandara, kata Rina lemah. Mama Yosefa tertawa. Tawa yang kering. Bandara? Pesawat baru datang minggu depan. Dan kamu pikir kamu bisa naik gratis? Kamu punya uang? Rina terdiam. Di sini, tidak ada yang gratis, Nona, kata Mama Yosefa. Saya sudah obati kamu. Kamu utang nyawa sama saya. Sekarang, kamu bayar. Bayar? Saya tidak punya uang. Kartu saya diblokir. Saya tidak butuh uangmu. Saya butuh tenagamu, kata Mama Yosefa. Dia menunjuk ke kebun di belakang desa. Kamu kerja. Bantu kami kupas ubi, angkut air dari sungai, bersihkan sagu. Kamu kerja, kamu makan. Kamu tidak kerja? Mama Yosefa mengangkat bahu. Kamu silakan pergi. Mati di hutan. Rina menatap tangannya. Tangannya yang terbiasa memegang iPhone terbaru dan pulpen mahal, kini harus memegang parang dan lumpur. Dia mengira Arini telah membuangnya ke neraka. Dia salah. Arini telah memberinya hukuman yang lebih buruk. Dia dipaksa untuk bertahan hidup di neraka itu. Rina Amelia, asisten manajer proyek yang ambisius, yang bermimpi merebut suami dan kekayaan bosnya, kini berlutut di tanah Papua, mencabuti rumput liar agar dia bisa mendapatkan semangkuk bubur untuk makan malam. Dia telah menjadi budak. Bagi Arini Wijaya, balas dendam bukanlah ledakan emosi. Itu adalah pembongkaran yang sistematis.
Sementara Bram dan Rina berjuang di dasar lubang yang dia gali, Arini sibuk menuangkan semen ke atasnya. Kantor Wijaya Corp di Jakarta, 2 minggu setelah insiden. Arini duduk di ruang rapat dewan, bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai CEO yang melindungi aset perusahaannya. Di hadapannya duduk tim hukum korporat dan dewan direksi. Seperti yang Anda lihat, kata Ramdan, pengacara utamanya, sambil memproyeksikan diagram alir ke layar besar. Ini adalah audit penuh dari semua klaim perjalanan, dana representasi, dan penggunaan aset yang terkait dengan mantan manajer proyek, Rina Amelia. Layar itu menampilkan serangkaian angka merah. Tiket pesawat kelas bisnis yang di-upgrade secara ilegal. Reservasi hotel untuk 2 orang atas nama 1 karyawan. Tagihan restoran mewah di hari-hari di mana Rina seharusnya rapat maraton. Dan puncaknya, bukti transfer dari rekening operasional proyek ke rekening pribadi yang bertepatan dengan tanggal pembelian tas desainer yang dipamerkan Rina di media sosialnya. Total kerugian perusahaan yang terdokumentasi, lanjut Ramdan, mencapai 870 juta rupiah selama 18 bulan terakhir. Semuanya terkait langsung dengan saudari Rina dan Pak Bramantio, anggota Dewan Terperangah. Mereka mengira ini hanya skandal perselingkuhan. Mereka tidak sadar ini adalah pembobolan sistematis. Arini, salah satu direktur angkat bicara, ini mengerikan. Tapi menyeret suamimu. Dia bukan suamiku, potong Arini, suaranya sedingin es. Dia adalah rekan konspirasi seorang karyawan yang menipu perusahaan ini. Saya meminta Dewan menyetujui 2 hal. Pertama, ajukan tuntutan pidana penuh terhadap Rina Amelia atas penggelapan dan penipuan. Serahkan semua bukti ini ke polisi. Biarkan dia menjadi buronan. Dewan mengangguk serempak. Itu adalah keputusan bisnis yang logis. Kedua, lanjut Arini, saya akan menangani Bramantio secara pribadi. Gugatan cerai saya sudah berjalan. Saya juga akan mengajukan gugatan perdata terpisah atas namanya, menuntut pengembalian setiap rupiah yang dia curi dari rekening pribadi saya yang dia dalihkan sebagai investasi. Arini menatap mata setiap anggota dewan. Tidak boleh ada 1 sen pun aset Wijaya Corp atau aset saya yang tersisa di tangan para pencuri itu. Kita akan ambil kembali semuanya. Rapat ditutup dengan 1 suara, setuju. Di kamar motelnya yang pengap di Mangga Besar, Bramantio merasa seperti tikus dalam labirin yang buntu. Uang hasil menjual jam tangannya menipis dengan cepat. Dia sudah menghabiskan sebagian besar untuk menyewa seorang pengacara, bukan pengacara papan atas, tapi seorang pengacara muda dari kantor hukum kecil di Ruko. Hari ini adalah hari konsultasi mereka. Pak Bram, kata pengacara muda itu, wajahnya muram setelah membaca tumpukan dokumen yang diserahkan kurir dari tim Arini. Saya akan jujur, ini buruk. Sangat buruk. Apa maksudmu? Tanya Bram, suaranya tegang. Aku punya hak atas Gonogini. Hak asuh anak. Pengacara itu menggeleng pelan. Hak Gonogini tidak berlaku. Pertama, Ibu Arini memiliki perjanjian pranikah yang sangat kuat yang Anda tanda tangani. Aku menandatanganinya tanpa membacanya. Itu tidak menjadikannya tidak sah, balas pengacara itu. Kedua, semua aset utama, rumah, mobil, saham perusahaan, adalah milik Ibu Arini atau Wijaya Corp sebelum pernikahan. Anda tidak punya klaim apapun. Dan yang lebih buruk, perselingkuhan Anda yang terdokumentasi dengan baik membuat posisi tawar Anda 0. Anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Bisik Bram. Nihil. Tim Ibu Arini telah mengumpulkan kesaksian di bawah sumpah dari ibu kandung Anda sendiri, dari Art di rumah Anda, dan dari guru sekolah anak-anak. Semuanya bersaksi bahwa Anda secara rutin menitipkan anak-anak ke Ibu Arini, nenek mereka, dengan alasan palsu, sementara Anda pergi. Mereka menyebutnya penelantaran emosional. Anda tidak akan pernah mendapatkan hak asuh. Kemungkinan besar, Anda bahkan tidak akan mendapatkan hak kunjung tanpa pengawasan. Bram merosot di kursinya. Dan ada lagi, kata pengacara itu hati-hati. Dia menyodorkan selembar kertas lagi. Ini gugatan perdata yang baru masuk pagi ini. Ibu Arini menuntut Anda mengembalikan 1,2 miliar rupiah.
Dana yang Anda akui sebagai investasi, tapi ternyata Anda gunakan untuk kepentingan pribadi. Dia punya bukti transfernya. Semuanya. Jika Bram tidak punya apa-apa sebelumnya, sekarang dia punya utang. Utang miliaran rupiah. Dan saran saya, Pak, tambah pengacara itu. Laporan penerobosan di rumah Pondok Indah itu, sebaiknya Anda mengaku bersalah dan minta maaf. Jika tidak, dengan bukti CCTV, Anda bisa dipenjara minimal 3 bulan. Bram keluar dari kantor pengacara itu dengan tatapan kosong. Dia bukan hanya miskin. Dia bukan hanya kehilangan keluarganya. Dia kini adalah seorang pesakitan dengan utang miliaran rupiah yang terancam di penjara. Arini tidak hanya menceraikannya. Dia menguburnya hidup-hidup di bawah tumpukan utang dan tuntutan hukum. Di desa Oksibil, Rina telah belajar satu hal, rasa lapar mengalahkan harga diri. Sudah 3 minggu dia hidup sebagai pembantu Mama Yosefa. Kakinya telah sembuh, menyisakan bekas luka kasar yang jelek. Kulitnya yang dulu terawat kini menghitam terbakar matahari dan retak-retak. Tangannya kapalan dan kuku-kukunya patah. Dia telah belajar mengupas ubi dengan parang, menimba air dari sungai yang jaraknya 1 kilometer, dan menumbuk sagu. Setiap hari adalah rutinitas yang sama, dimulai sebelum matahari terbit dan berakhir setelah matahari terbenam. Upahnya, 2 kali makan, papeda dan sayur rebus, dan tempat tidur di lantai honai. Dia mencoba melarikan diri seminggu yang lalu. Dia berjalan kaki berjam-jam menuju lapangan terbang kecil, hanya untuk menemukan 2 tentara berjaga di sana. "Mau kemana, Mbak?" tanya salah satu tentara. "Saya mau pulang ke Jakarta." Tentara itu tertawa. "Tidak bisa, Mbak. Kami dapat edaran dari kepolisian. Ada surat penangkapan untuk Mbak atas nama Rina Amelia. Dugaan penggelapan uang perusahaan." Dunia Rina runtuh sekali lagi. "Anda tidak akan kami tangkap," kata tentara itu. "Perintahnya adalah diamankan di lokasi. Atasan kami bilang, biarkan saja Mbak di sini. Menangkap Mbak dan mengirim Mbak ke Jakarta itu butuh biaya. Dan sepertinya tidak ada yang mau membayar biaya itu." Rina mengerti. Ini adalah bagian paling kejam dari rencana Arini. Arini tidak memenjarakannya di Jakarta. Dia memenjarakannya di pulau ini. Sebuah penjara terbuka seukuran provinsi, di mana dia tidak bisa pergi kemana-mana, tidak punya uang, dan dicap sebagai kriminal. Dia dibiarkan membusuk, jauh dari mata hukum yang bisa memberinya pengacara atau pengadilan. Dia kembali ke desa Mama Yosefa dengan langkah gontai. Dia tidak punya pilihan lain. "Sudah kembali?" sapa Mama Yosefa, yang sedang mengasapi ikan. "Bagus. Kebun di belakang perlu dicangkul." Rina mengambil cangkul itu tanpa perlawanan. Tangisnya sudah kering. Dia, Rina Amelia, yang dulu bermimpi menjadi nyonya besar, kini menjadi tahanan tak resmi, bekerja seumur hidup untuk membayar semangkuk bubur di tengah hutan antah berantah. Arini telah menghentikan aliran uangnya. Dan dengan itu, dia telah menghentikan seluruh masa depannya. 6 bulan kemudian, bagi Bramantio, motel murah di Mangga Besar telah menjadi rumah permanennya. Uang hasil penjualan jam tangan Arini sudah lama habis, terkuras oleh biaya pengacara yang sia-sia dan biaya hidup sehari-hari. Untuk bertahan hidup, dia terpaksa melakukan satu-satunya hal yang selalu dia hindari, bekerja. Tapi apa yang bisa dia kerjakan? Ijazah universitasnya tidak ada artinya tanpa pengalaman kerja. Nama, Bramantio Dirgantara, kini masuk daftar hitam di dunia korporat, terkait skandal dengan Wijaya Corp. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Dia berakhir menjadi makelar. Bukan makelar properti mewah, tapi makelar serabutan. Menjual apa saja yang bisa dijual. Pagi hari dia berkeliaran di pusat perbelanjaan elektronik, mencoba menjadi perantara untuk pengunjung yang mencari ponsel bekas. Sore hari dia mangkal di dekat klub malam, mencoba menawarkan jasa, pengamanan, baca, calo parkir, kepada pengunjung berduit. Pekerjaannya adalah penghinaan harian. Hari itu, dia berhasil menjual sebuah powerbank bekas dan mendapat komisi Rp30.000. Cukup untuk sebungkus nasi dan rokok ketengan. Dia duduk di trotoar yang kotor, menyandarkan punggungnya yang pegal ke dinding yang berjamur. Tiba-tiba,
Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti di depannya. Kaca jendela turun. Itu bukan Arini. Itu Vina, asisten pribadi Arini. Dia menatap Bram, yang kini kurus, dekil, dengan janggut tak terurus, tanpa ekspresi. Pak Bram, sapanya, suaranya formal. Jantung Bram berdebar. Apakah Arini berubah pikiran? Vina, ya? Ada apa? Apa Arini? Vina memotongnya. Ibu Arini mengutus saya untuk menyampaikan ini. Dia mengulurkan sebuah amplop coklat tebal. Bram meraihnya dengan tangan gemetar. Ini pasti uang. Atau mungkin tawaran damai? Dia membukanya di situ juga, di trotoar. Isinya bukan uang. Isinya adalah salinan putusan pengadilan. 1. Putusan cerai. Resmi. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan Arini Wijaya. Bramantio Dirgantara dilarang bertemu anak-anaknya seumur hidup berdasarkan bukti penelantaran, perselingkuhan, dan ketidakstabilan finansial. 2. Putusan gugatan perdata. Dia dinyatakan bersalah atas penipuan dan wajib mengembalikan utang 1,2 miliar rupiah kepada Arini. Karena dia tidak mampu membayar, pengadilan menyita satu-satunya aset yang terdaftar atas namanya, sebuah apartemen studio kecil yang dia beli sebelum menikah, yang selama ini dia sewakan diam-diam. Hasil penjualannya hanya menutupi seperempat utangnya. Sisa utangnya akan terus berbunga. Dia kini resmi bercerai, kehilangan hak asuh, dan masih memiliki utang ratusan juta rupiah yang akan mengejarnya seumur hidup. Kenapa? Bisik Bram, menatap Vina dengan putus asa. Kenapa dia melakukan ini? Aku sudah hancur. Kenapa dia masih mengejarku? Vina menatapnya dengan tatapan dingin yang dipelajarinya dari Arini. Kata Ibu Arini, ini bukan untuk menghukum Anda. Ini untuk melindungi anak-anak. Melindungi dari apa? Dari Anda, jawab Vina. Dengan putusan pengadilan ini, Anda tidak akan pernah bisa mengklaim sepeser pun dari warisan Bima dan Sekar. Anda tidak akan pernah bisa menggunakan mereka sebagai alasan untuk memeras Ibu Arini. Anda secara hukum, finansial, dan sosial telah diputus. Vina mengangguk sekali, sebagai tanda perpisahan. Selamat melanjutkan hidup Anda, Pak. Kaca jendela mobil naik. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Bram sendirian dengan debu jalanan dan surat-surat yang membuktikan bahwa hidupnya telah berakhir. Dia memegang surat-surat itu, tertawa. Tawa kering yang serak. Pikirkan caramu menghadapi hidup. Gumamnya, mengulang kata-kata Arini. Dia merogoh sakunya. Uang 30.000. Dia berdiri, berjalan gontai menuju warung nasi. Dia harus makan. Dia harus bertahan hidup. Entah untuk apa. Dia tidak lagi hidup, dia hanya ada di Oksibil, Papua. Waktu berjalan berbeda. Tidak ada hari kerja, tidak ada akhir pekan. Hanya ada matahari terbit dan matahari terbenam. Rina Amelia tidak ada lagi. Yang ada adalah Rin, perempuan pendiam dengan kulit legam dan tatapan mata kosong, yang bekerja di kebun Mama Yosefa. Statusnya sebagai tahanan telah menjadi rahasia umum di desa itu. Dia tidak bisa pergi. Surat penangkapan atas namanya masih aktif. Polisi dan tentara di pos terdekat sesekali mengawasinya, memastikan dia tidak kabur. Dia telah menjadi bagian dari inventaris desa. Suatu hari, Yoris, koordinator proyek Wijaya Corp, datang ke desa. Proyek bendungan mikro itu akhirnya selesai, ditangani oleh manajer baru yang kompeten. Yoris datang untuk berpamitan dengan kepala desa. Dia melihat Rina sedang menimba air di sumur. Penampilannya sangat berbeda. Rambutnya yang dulu dismoothing kini tumbuh kasar dan diikat seadanya dengan karet. Dia mengenakan baju daster kusam yang jelas bukan miliknya. Dia jauh lebih kurus, tapi otot-ototnya terlihat lebih kuat. Rina melihat Yoris. Dia berhenti sejenak. Tidak ada lagi kebencian di matanya. Hanya ada kehampaan. Yoris merasa sedikit bersalah. Dia menghampirinya. Rin, Ibu Rina, sapanya canggung. Rina tidak menjawab. Dia hanya terus menarik timba. Proyek kami sudah selesai. Saya akan kembali ke Jakarta, kata Yoris. Rina berhenti. Dia menatap Yoris. Bawa saya, katanya. Suaranya datar,
Nyaris tak terdengar. Yoris menggeleng pelan. Saya tidak bisa. Surat penangkapan Anda? Saya bisa kena masalah besar. Saya akan jadi pembantu. Saya akan cuci baju Bapak. Apa saja. Asal bawa saya dari sini, pinta Rina. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ada secercah emosi di matanya. Emosi putus asa. Maaf, kata Yoris, benar-benar merasa iba. Saya tidak bisa. Rina menatapnya lama. Lalu dia mengangguk pelan. Dia mengangkat ember timba yang berat itu ke bahunya dan mulai berjalan kembali ke Honai Mama Yosefa. Yoris menatap punggung perempuan itu. Tunggu, panggilnya. Rina berhenti, tapi tidak menoleh. Yoris merogoh dompetnya. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Setidaknya ini bisa membantu. Rina diam sejenak. Lalu, tanpa menoleh, dia melanjutkan langkahnya, menjauh dari Yoris. Dia tidak mengambil uang itu. Dia sudah tahu. Uang tidak ada gunanya di sini. Tidak ada yang bisa dibeli. Tidak ada jalan keluar. Arini telah menempatkannya di penjara yang sempurna. Sebuah penjara di mana uang tidak laku, dan satu-satunya mata uang adalah tenaga untuk bertahan hidup hari demi hari. Yoris berdiri di sana, memegang uang yang tidak diinginkan itu, sebelum akhirnya menyimpannya kembali. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan Rina dalam kehidupannya yang baru. Malam itu, di Jakarta, Arini Wijaya sedang membacakan dongeng untuk Bima dan Sekar di kamar tidur mereka yang nyaman. Rumahnya tenang dan damai. Dia telah membersihkan rumahnya dari semua parasit. Dia menerima satu pesan terakhir dari Yoris, misi di Papua selesai. Target, dipastikan menetap permanen. Dia menolak uang. Sepertinya dia sudah menerima takdirnya. Arini membaca pesan itu. Dia tidak tersenyum. Dia hanya mematikan ponselnya, meletakkannya di meja. Dia mematikan lampu kamar, mencium kening kedua anaknya. Selamat tidur, sayang, bisiknya. Dia telah mendapatkan kembali hidupnya. Dan dia memastikan, 2 orang yang telah mencoba mengambilnya darinya, tidak akan pernah memiliki kehidupan lagi. 10 tahun berlalu. Waktu adalah pemahat yang sabar, mampu mengubah gunung menjadi kerikil, dan mengubah manusia menjadi gema dari masa lalu mereka. Bagi Arini Wijaya, waktu adalah sekutu. Wijaya Corporation telah melakukan ekspansi global. Namanya kini tidak hanya terukir di gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, tetapi juga di Singapura, London, dan New York. Dia telah menjadi salah satu taipan perempuan paling disegani di Asia Tenggara. Namun, kesuksesan terbesarnya tidak diukur dalam lembar saham. Di sebuah penthouse mewah yang menghadap Cakrawala Jakarta, tawa riuh terdengar. Bima, kini seorang pemuda jangkung berusia 20 tahun, sedang berdebat sengit dengan adiknya, Sekar, 18 tahun, tentang universitas mana yang lebih baik. Pokoknya, teknik sipil di Delft itu yang terbaik di dunia, MA. Bima sudah diterima, seru Bima bangga. Ya, tapi finance di Wharton itu beda level, Kak? Mama, bilang sama Kak Bima, renget Sekar, yang baru saja lulus SMA dengan predikat valediktorian. Arini tertawa dari meja makannya. Wajahnya menua dengan sangat anggun. Kerutan halus di sekitar matanya hanya menambah kebijaksanaan, bukan keletihan. Dia tidak pernah menikah lagi. Dia tidak perlu. Cintanya tercurah penuh untuk kedua anaknya dan bisnis yang dia bangun dari nol. Kalian berdua hebat, katanya, suaranya hangat. Yang penting, kalian janji akan pulang dan membantu Mama membangun negeri ini, kan? Pasti, jawab mereka serempak. Di seluruh rumah mewah itu, tidak ada satupun foto Bramantio. Anak-anak itu tidak pernah menanyakannya. Arini telah menjelaskan sekali saat mereka cukup besar, dengan jujur namun singkat. Ayah kalian memilih jalan yang berbeda, jalan yang menyakiti keluarga kita. Jadi, Mama memilih kalian. Bagi Bima dan Sekar, hidup mereka utuh. Mereka tidak pernah merasa kekurangan sosok ayah, karena sosok ibu mereka begitu penuh dan perkasa. Di sudut lain Jakarta, di bawah jembatan layang yang berdebu dan bising, waktu adalah musuh. Seorang pria kurus dengan rambut beruban yang kotor duduk di atas kardus, batuk-batuk kering.
Wajahnya tirus, cekung, dan jauh lebih tua dari usianya yang baru menginjak awal 50-an. Dia adalah Bramantio. Utangnya yang ratusan juta kepada Arini, ditambah bunga, telah membengkak menjadi miliaran. Dia tidak akan pernah bisa memiliki rekening bank, KTP yang layak, atau pekerjaan resmi. Dia hidup sepenuhnya di luar sistem. Dia adalah kuli angkut di pasar induk pada malam hari, dan tukang parkir liar di siang hari. Setiap rupiah yang dia dapatkan hanya cukup untuk nasi bungkus dan obat batuk murahan. Hari itu, sebuah sedan Bentley hitam berhenti tidak jauh darinya, terjebak kemacetan. Di kursi belakang, Bram melihat seorang wanita anggun bertelepon, Arini. Di sampingnya, duduk seorang pemuda tampan yang tertawa, Bima. Jantung Bram serasa diremas. Dia berdiri, ingin berlari, ingin mengetuk kaca. Nin, Arini, Bima, itu ayah? Tapi yang keluar dari tenggorokannya hanyalah batuk kering. Mobil itu dikawal oleh Forager polisi yang membunyikan sirine agar mobilnya bisa lewat. Bentley itu melaju pelan melewatinya. Arini tidak menoleh. Bima tidak melihatnya. Bagi mereka, pria dekil di pinggir jalan itu hanyalah bagian dari pemandangan kota yang kumuh. Tak terlihat. Tak berarti. Bram terduduk kembali di kardusnya. Air mata kering mengalir di pipinya yang kotor. Dia memiliki seorang istri miliarder dan 2 anak yang brilian. Namun dia akan mati sendirian di bawah jembatan, sebagai pengangguran miskin yang bahkan tidak memiliki nama. Dia telah memikirkan cara menghadapi hidup tanpa uang Arini. Dan inilah hasilnya. Di pedalaman Papua, di sebuah lembah terpencil yang bahkan tidak ada di peta Google. Waktu seakan berhenti. Seorang misionaris muda dari Jawa, yang baru bertugas 3 bulan, sedang mencoba berkomunikasi dengan penduduk setempat. Dia melihat seorang wanita parubaya, berkulit gelap terbakar matahari, sedang mencangkul kebun singkong dengan ritme yang stabil. Wanita itu pendiam, tidak seperti wanita lokal lain yang riuh. Selamat siang, Ibu, sapa misionaris itu dalam bahasa Indonesia. Wanita itu mendongak. Matanya kosong, tidak menunjukkan minat. Nama saya Benny. Saya pendatang baru di sini. Kalau boleh tahu, nama ibu siapa? Wanita itu menatapnya lama. Bibirnya bergerak, mencoba membentuk kata-kata yang sudah lama tidak ia gunakan. Rin, jawabnya. Suaranya serak dan berat, dengan logat lokal yang kental. Oh, Ibu Rin. Ibu bukan asli sini, ya? Tanya Benny, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Wanita itu terdiam. Dia seperti mencoba mengingat sesuatu yang sangat jauh. Dia ingat Blazer Sutra. Dia ingat Batcara Trouge. Dia ingat Bandung. Dia ingat seorang pria tampan bernama Bram. Semua itu terasa seperti mimpi orang lain. Saya orang sini, jawab Rina. Akhirnya, dia berbalik badan, kembali mencangkul. Benny menatapnya bingung. Dia tidak tahu bahwa wanita di hadapannya itu pernah menjadi manajer proyek, pernah memegang kartu kredit platinum, dan pernah bermimpi menguasai segalanya. Rina Amelia telah mati 10 tahun yang lalu di bandara. Yang tersisa hanyalah Rin, seorang wanita tanpa masa lalu dan tanpa masa depan, yang hidupnya diukur dari satu cangkulan ke cangkulan berikutnya, untuk semangkuk papeda. Penjara Arini adalah penjara yang sempurna. Penjara tanpa terali, di mana sang tahanan akhirnya lupa bahwa dia sedang dipenjara. Di kantor Wijaya Corporation. Arini berdiri di depan jendela kaca raksasa, memandangi kota yang berkilauan di bawahnya. Dia baru saja menutup telepon dari Bima, yang mengabarkan pendaratannya di Amsterdam dengan selamat. Dia tersenyum. Balas dendamnya telah selesai bertahun-tahun lalu. Apa yang dia jalani sekarang adalah kehidupan. Mereka mengira dia bodoh. Mereka mengira dia sibuk. Mereka memanfaatkannya. Mereka tidak sadar bahwa wanita yang sibuk bekerja membangun sebuah kerajaan, tahu persis cara melindungi kerajaan itu. Dan dia tahu persis cara membasmi hama yang mencoba menggerogotinya. Dia tidak hanya menghentikan aliran uangnya. Dia telah menghentikan aliran eksistensi mereka. Mereka masih bernapas, tapi mereka tidak lagi hidup. Dan itu, bagi Arini, adalah keadilan yang paling sempurna. 20 tahun setelah hari penentuan itu. Di sebuah villa megah di tepi Danau Como,
Italia, sebuah pesta pernikahan yang intim namun luar biasa mewah sedang berlangsung. Sekar Wijaya, yang kini menjadi mitra junior di perusahaan ibunya, menikah dengan seorang arsitek ternama asal Italia. Arini Wijaya, kini berusia akhir 60-an, mengamati putrinya dari meja utama. Dia tampak berwibawa dan tenang, aura kekuasaannya telah melembut menjadi kebijaksanaan. Di sampingnya, Bima, yang kini menjadi direktur teknis Wijaya Corp, sedang tertawa bersama istrinya, menggendong putra kecil mereka, cucu pertama Arini. Malam itu sempurna. Langit musim panas Italia cerah, dan alunan musik klasik mengalun lembut di atas air danau yang tenang. Saat pesta dansa dimulai, Arini berjalan menjauh dari keramaian sejenak, berdiri sendirian di teras marmer yang menghadap ke air. Asistennya yang baru, Vina, telah lama pensiun dengan bonus yang sangat besar, menghampirinya dengan hati-hati, membawa sebuah tablet. Maaf, Bu Arini. Ada satu email mendesak dari tim hukum di Jakarta. Arini menghela napas. Pekerjaan bahkan mengejarku sampai ke pernikahan putriku. Ini agak pribadi, Bu, kata asisten itu. Ini pemberitahuan dari Panti Sosial Jakarta Timur. Seseorang bernama Bramantio Dirgantara baru saja meninggal dunia di sana. Karena dia tidak memiliki kerabat dan KTP-nya, entah bagaimana masih mencantumkan nama ibu sebagai kontak darurat dari data lama, mereka memberitahu kita. Arini terdiam selama beberapa detik. Nama itu terdengar sangat asing, seperti gema dari abad yang lain. Dia meninggal karena apa? Tanya Arini, suaranya datar, lebih karena penasaran administratif daripada emosi. TBC akut dan malnutrisi, Bu. Pihak panti sosial bertanya apakah jenazahnya ingin diurus oleh pihak keluarga. Arini menatap bayangannya di air danau yang gelap. Dia melihat seorang wanita tua yang telah berjuang, seorang ibu, seorang nenek. Lalu dia teringat seorang pria yang berlutut di pos satpam, menangis. Dia teringat seorang pria dekil di bawah jembatan yang menatap mobilnya dengan tatapan lapar. Asisten, panggil Arini. Ya, Bu. Transfer ke panti sosial itu sejumlah uang. Cukup untuk biaya pemakaman standar. Atas nama donatur anonim. Pastikan dia dikubur dengan layak. Tidak lebih, tidak kurang. Bagaimanapun, dia pernah menjadi manusia. Baik, Bu. Akan saya laksanakan. Satu lagi, tambah Arini, masih menatap danau. Cari tahu, apa kau bisa menemukan informasi tentang seorang wanita bernama Rina Amelia? Terakhir, dia berada di Papua. Asistennya kembali 10 menit kemudian, wajahnya sedikit bingung. Agak sulit, Bu. Tidak ada data kependudukan atas nama itu selama 20 tahun terakhir. Tapi ada catatan dari misionaris lokal di distrik Oksibil. Ada seorang wanita pendatang, dipanggil Rin, yang tinggal bersama suku setempat. Dia masih di sana? Tidak, Bu. Catatan itu bilang, dia meninggal sekitar 5 tahun lalu. Terseret arus sungai saat mencoba menyeberang untuk mencari kayu bakar. Arini menutup matanya sejenak. Terseret arus. Ironis. Dia telah menghentikan aliran uang mereka, dan takdir telah menghentikan aliran napas mereka. Baik, kata Arini. Itu saja. Terima kasih. Asistennya membungkuk dan pergi. Arini kembali menatap pesta. Dia melihat cucunya tertawa di pelukan Bima. Dia mendengar Sekar memanggil namanya dengan gembira. Dia memikirkan dua orang itu. Pengkhianatannya. Balas dendamnya. Satu terkubur tanpa nama di pemakaman umum Jakarta. Satu lagi hilang ditelan alam liar di Papua. Mereka adalah riak kecil yang sudah lama hilang di samudera kehidupannya yang luas. Arini tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Dia berjalan kembali ke arah cahaya dan tawa keluarganya. Aliran uangnya, aliran hidupnya, kini mengalir deras dan jernih, hanya untuk mereka yang pantas mendapatkannya. Dan malam itu, di tepi Danau Como, airnya mengalir dengan sangat tenang.